Bismillahirrahmanirrahim. Bab fadli salatil jamaah. Bab martelake keutamaan salat An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an, bahwasanya beliau mendengar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang bersabda, salatul jamaah tafdhulu salatil fardhi bi 25 darajah. Salat berjamaah itu lebih unggul, lebih baik, lebih utama dengan selisih kakek berapa? 25 sekemi derajat. Kalau di dalam hadis lain juga ada yang mengatakan berapa? 27. Ya, kita ambil yang lebih banyak saja ya. Belajar cerdas ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi kalau ada cewek sing luwih ayu, ambil sing luwih ayu, ojo ambil sing luwih elek. Begitu juga le ono cowok ngelamar sampean sing luwih iya, maka ambillah yang bernama Fatul. Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu qol, dari Sayyidina Abi Musa al-Asy'ari beliau berkata kepada selanjutnya, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'dhamun nasi ajra, paling gede pahalanya adalah dia yang sholatnya paling jauh. Jadi kalau bisa sholat kita ke Masjidil Haram, Allahumma amin. Ke Masjid Nabawi, Allahumma amin. Kenapa tak? Kan paling jauh. Bukan jadi maksud ini ke Masjidil Haram atau ke Masjid Nabawi, ke Masjidil Aqsa, tapi tempat sholat atau masjidnya yang paling jauh. Kalau bisa, kalau nggak bisa yang penting berjamaah. Waladhi yantadiru sholat hatta yusalli amal imam adamu ajran min alladhi yusalli tsumma yanam. Orang yang nunggu sholat berikutnya, nunggu sholat berjamaah berikutnya itu lebih baik daripada dia sholat lalu tidur. Allah. Jadi hadis ini ada 2 poin. Satu, menerangkan tentang pahalanya yang lebih jauh, yang lebih banyak pahalanya ketika menunaikan berjamaah. Siapa dia? Adalah dia yang tempat jemaahnya lebih jauh. Yang kedua adalah yang lebih banyak baik lagi pahalanya adalah dia yang menunggu sholat berikutnya. Allahumma amin. Bab fadl salat tahjir ila dhuhri wal mufaddad ala isya wal fajr. At-tahjir seger apa rek? Segera. Mari seger anggo seger B. Segera menunaikan dan dia yang memelihara sholat isya serta subuh. Bainama rajulun yamshi bit tariq. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, bainama rajulun yamshi bit tariq wajada usnada syaukin. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seseorang berjalan, kok di jalan ada penghambat. Masalah kalau ini adalah duri mi fasolasidu duri atau beleng atau kerikil lalu disingkirkan, maka dia dapat pengampunan dari Allah Subhanahu. Sekarang kebalik, malah dikei polisi tidur, dikei pengganggu cegah banter melaku cari ini. Itu kan watanya dari individu. Wes akhirnya sampai ada pepatah, polisi kulo turuni ae membahayakan, medeni apalagi melei.
Kan sampai ada sudah menjelek-jelekkan polisi akhirnya. Kan namanya apa? Polisi tidur. Mungkin kan. Itu wong asline dalan iku ya apa carane dimulusno cek melaku iku gak ono sing kesandung, gak ada yang tergang, malah dikai iya. Kalau orang kampung situ yang jalan ngerti kalau di depannya ada polisi. Kalau orang jauh kaget. Nah gitu. Akhirnya dipisui. Ujian angkiri. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka yang membersihkan jalan dari pengganggu, entah itu yang bernama duri atau atau kel atau paku. Tapi kalau polisi tidur tak bisa disingkir. Maka barokahipun Nabi Gusti Allah diampuni dosa-dosa. Allahumma amin. Lalu Rasulullah SAW melanjutkan, qala asyhadau khamsatun, orang mati syahid itu ada 5 kelom, 5 golo, bukan 5 gelin tir, tapi 5 golo. Siapa? Pertama adalah al-mat'un, orang mati terjangkit penyakit menular, virus. Wal mabtun, orang mati karena mati sakit perut. Tapi kalau mengharap itu tetap tidak boh. Kalau mengharap itu namanya bukan mati tapi mati sakit. Nyatu di situ. Wal ghori, yang ketiga adalah orang yang mati tenggelam. Tenggelam di mana? Di dalam sumur, di lautan, tapi bukan tenggelam dalam asma. Tapi orang mati karena cinta yang suci juga mati Ayo, cintamu suci apa kotor? Suci. Kalau suci kok mau digonceng? Iya di sini. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang cintaku suci padamu. Enggak mas, cintaku suci pisan. Ayo keluar yuk. Lah kok gelem mbasuh bareng? Iku cinta suci. Ya cinta kotor, cinta najis. Allahumma shalli ala Muhammad. Wasahibul hadam selanjutnya adalah orang yang mati karena tertimpa apa? Ya, kerobohan. Yang selanjutnya adalah orang yang mati syahid fisabilil. Ya Allah kirim, la ilaha illallah. Waqala, lalu Rasul melanjutkan sabdanya, lau ya'lamun nasu ma fin nida wa safil awal, seandainya mereka tahu apa pahalanya yang ada antara adzan dan barisan pertama, sumalan yajidu ila istahimmu, lalu orang tersebut yang tahu tersebut tidak bisa menempati barisan yang pertama, maka mereka akan rela dilutri kalau harus dilutri. Siapa nanti yang berhak ada di barisan awal, maka semuanya akan rebutan untuk ngambil lutri agar supaya bisa di wala ya'lamuna samana safa fitajir lastabiku ilaihi walau ya. Seandainya mereka tahu apa pahalanya, bersegera segera. Makanya di sini sampai ada sanksi pendapat, bukan pendapatan. Apa pendapatnya yang sanksi adalah apa sholat di awal waktu, apa sholat berjamaah nanti di akhir waktu. Ya sholat berjamaah di awal waktu Ustaz, itu namanya bukan perbedaan. Itu namanya kesepakatan. Yang berbeda apa? Lebih utama sholat di awal waktu, apakah sendirian atau sholat di akhir waktu berjamaah.
Ada yang menetapkan sholat di awal waktu walaupun sendirian. Kenapa? Karena awal waktu ridallah. Karena awal waktu itu adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan akhir waktu pengampunan Allah Subhanahu, di mana pengampunan itu kasari, bahasa kasari adalah terpaksa. Kenapa? Ya walillahi ini kan cuman kasari ya, tidak ada yang terpaksa. Cuman urutannya dulu. Satu ridho Allah, kedua rahmat kasih sayang Allah, ketiga pengampunan. Pengampunan Allah dengan kasih sayang lebih mulia mana? Kasih sayang dengan ridho lebih mulia mana? Nah, disitulah bahwa mereka ulama yang menetapkan awal waktu itu lebih indah karena ridho Allah. Sedangkan yang berjemaah itu mengejar 25 derajat atau 27 derajat. Namun laisa adalah berjemaah di awal waktu. Allahumma amin. Lastabiqu ilaih, niscaya mereka akan balapan, bukan di stasiun balapan Kuto Solo sing dadi. Allahumma sholli ala Muhammad. Wala ya'lamuna fil atamati wasubhi law tawma walau hubu, seandainya mereka tahu pahalanya salat berjamaah dan juga salat berjamaah niscaya mereka akan berjalan ke masjid untuk menunaikan berjamaah. Walaupun menjadi suster walaupun berjalan nisot, yakni berjalan dengan kedua belah tanpa Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi kenapa kok malah subuh itu semakin malas, semakin maju sobnya? Oh, kadang cukup satu imam satu makmum. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa? Ya karena in ama in eleus. Manuaik. Babu fadlil masajid wa syafatun yadilluhumullah ta'ala. Nih, saya keluar sana saya bilang gini. Maaf ustaz semuanya, saya tidak sama dengan kalian. Nupo, kalau saya mengharumkan santri-santri saya salaman dengan saya. Itu kaget. Ustaz itu kaget. Apa alasanmu kok ngomong aku meneng ae. Suwe ada yang kenal saya di sini. Ada kenal saya bahwa saya ngajar di sini. Bilang, "Loh yo ayo santri ini wedok." Upean niku ngono ae. Kan iya, benar kan? Walaupun guyon. Gitu. Walaupun kalian kan mengharap untuk salaman dengan saya, karena kata kalian salaman dengan saya itu pahalanya besar. Karena santri, ayo apa di buri cita siku sing dikekno nang koncone. Apa wong aku ketok kok kene. Allahumma sholli ala Muhammad. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yadhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 kelompok yang akan selalu dinaungi dening Allah Subhanahu wa taala, di mana waktu itu sudah tidak ada naungan kecuali naungane Gusti Allah. Enggak ada payung kecuali payungipun Gusti Allah. Padahal besok di hari ini matahari hanya sejengkal, yang keluar dari kita bukan keri. Apa tak? Bukan darah. Apa tak? Sum. Yang keluar bukan hanya yang dibalut daging, sampai yang dibalut tulang pun juga keluar. Kenapa? Panasnya sekian. Ya, panasnya sekian. 1 jengkal matahari. Sekarang matahari yang radiusnya berjuta kaki dari permukaan laut, kota-kota besar, Surabaya, Semarang, Jakarta, panas banget.
Panasnya Kalimantan itu tak panas seperti Surabaya, Semarang, Jogja sampai sana, tidak. Kenapa? Karena masih alami. Panasnya Kalimantan itu masih alami. Kenapa kok alami? Kan duwe soni banget ngono sih anu. Apa kok duwe soni banget? Ya kan rumah. Cek, coba kalau nggak percaya. Ya enggak sih, enggak segitu-gitu amatnya. Tapi kan rumah masih jarang. Hutan terbesar di mana? Pulau terbesar Kalimantan kan? Penduduknya berapa? Pulau segede itu dibanding dengan penduduk Surabaya saja. Lebih banyak mana? Makanya panasnya Kalimantan itu panas sehat. Di Surabaya sampai Semarang sampai Jakarta panasnya uap. Di AC pun walau malam hari seakan tak padahal matahari Masya Allah berjuta kaki. Lah besok hanya sejengkal 1 meter aja. Masya Allah. Ingin dapat payung apa enggak waktu itu? Kalau ingin dapat payung yuk kerasanlah di pondok. Tapi payungnya enggak kebakar. Untung YouTube ya. Kak YouTube ngono tak kayak contoh jorok ambean. Allahumma sholli ala Muhammad. Gitu. Jadi Masya Allah. Ada 7 kelompok yang selalu dapat naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikala itu tidak ada naungan sama sekali. 1. Al-Imamul Adil, pemimpin yang adil. Ketua kelas adil, ketua kamar yang adil. Pokoknya pemimpin yang adil. Kullukum ra'in, kita semua adalah pemimpin dan akan dipertanggungjawabkan akan kepemimpinannya. Wasabun adalah kedua, muda-mudi, santri laki-laki, santri perempuan. Nasyafi ibadatillah ta'ala, yang sergap ibadah Allahumma. Amin. Kenapa saya kok ngomong santri? Karena rata-rata sergap ibadah itu adalah santri. Allahumma. Amin. Makanya mumpung di pondok jangan ibadah sergap berjamaah juga itu apa saja ibadahnya di pondok. Ojo karena bel teng ojo, tapi belajarlah diikhlaskan. Kalau sudah ikhlas insya Allah nih mat berjamaah sampai ke rumah tetap sergap berjamaah. Gitu. Kalau di pondok Masya Allah kalau nggak berjamaah, kalau di rumah Masya Allah kalau sholat tidak di masjid disuruh. Ya betul. Kalau nggak diopera-opera, bahkan Masya Allah kalau di rumah Masya Allah kalau sholat tidak pernah tepat waktu. Qadaan lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Usolli fardhu subhi kerinan lillahi ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Gitu. Jadi mudah-mudi sing sergap ngaji, sergap ngibadah, sergap pados ngil maka dia yang dapat naungan Gusti Allah. Allahumma. Warajulun qalbu malakum fil masajid, dan juga seseorang yang hatinya selalu rindu kepada Bari. Juga diantaranya rindu kepada masjid, rindu kepada pesantren. Di antara rindu ke pesantren adalah karena rindu bersama cabang. Allahumma. Itu berarti rindu kalian kepada aku juga dapat naung. Cuman pertanyaannya, adakah di antara kalian yang rindu kepada Bahari? Allahumma sholli ala Muhammad. Satu untuk semua ya. RCTI oke. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat adalah rujulan ta'abba fillah. 2 O. Yang cinta karena Allah, benci karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, cintai aku karena Allah. Warajulun. Kelima adalah kelima.
Kelima adalah laki-laki sing dijak zina ambek cewek. Ngene cewek iku ngono. Endi sih cewek iku? Dai taman sobin wa jamalin. Cewek itu masya Allah sudah putri raja, putri presiden, soke. Lan sapi turute masya Allah. Lah kok ngejak cowok untuk nah untuk bila kan cukup putri seperti itu dengan fasilitas segala waunya, tapi juga wajamalin ayune masya Allah. Kira-kira ono wedok kok iku dadi rebutan apa dadi rebutan? Cuman pertanyaannya di mana ada? Ini. Oh gitu. Untung gak masuk di YouTube ya. Sampean pas ngomong ini iku hanya separuh aku dirimu. Allahumma shalli ala Muhammad. Ngutan. Jadi lalu laki-laki tersebut bilang, maaf saya takut kepada Allah. Allahumma amin. Selanjutnya adalah seseorang yang sering-sering sedekah sir. Sedekah sir itu adalah tangan kiri tidak tahu apa yang dikeluarkan oleh tangan kanan. Dengan kata lain, yang menerima tidak tahu dari siapa dia yang bersedekah. Yang ketujuh adalah laki-laki yang zikir kepada Allah sampai menangis. Ku menangis karena babu hadarat ta'am. Selanjutnya adalah, jadi makanya tadi saya sudah bilang saya tidak pernah mengajarkan santri saya untuk salaman dengan gurunya ya, dengan saya terutama. Kenapa alasannya? Ya iki alasan. Babu hadarat ta'am adalah bab ketika makanan sudah dihidangkan. Hisham bin Urwah beliau berkata, Sami'tu Aisyah, saya mendengar Dewi Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya beliau mengatakan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, "Idza wudi'al 'asa wa uqimatis shalah." Ketika hidangan sudah disiapkan dan salat sudah diqomahkan, maka dahulukanlah makan. Dahulukanlah makan. Apa? Lebih baik makan ingat sholat daripada sholat ingat Gino badan. Kau keceplok ya. Lo enggak, itu minta disyuting soalnya. Hari itu minta disyuting. Gitu. Ani Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana ahadukum ala ta'ami fala yajal." Hei kalian, ketika kalian sedang makan lalu salat diqomai, ojo aki-aki, ojo leren tutuklah mangani sampai selesai. Setelah itu baru salat. Ojo kok mangani dimareni lalu berjemaah, uti kak menangi berjemaah. Ojo gak ilo. Apa? Sebab nanti kepikiran akan makannya itu tadi. Makanya tadi ulama yang menetapkan bahwa sholat awal waktu itu lebih baik walaupun tidak berjemaah dibanding sholat berjemaah di akhir waktu. Di antara alasannya kan karena ini. Ketika makan sedang dihidangkan lalu sholat, dahulukan lama, santai aja bro. Apa tat? Ya ono pelisan tapi yang menengah. Tapi beda dengan imam. Le imam benten. Numaya nabahu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa suatu saat saya melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam waktu itu sholat sedang dikomai. Maka Rasulullah waktu itu dahar keri makan kekel. Setelah itu
lan depan ladingi kalian Rasulullah SAW diletakkan, lalu Rasul SAW ngimami sholat. Itu kalau imam. Dan lejojo imam ya aku mau kalau imam ini artinya apa? Ada hak-hak yang harus dipenuhi dengan per individu. Kalau imam kewajibannya ini, kalau makmum ya nggak wajib mendahulukan ketika sedang seperti ini. Sama lagi ini, wis kebelet nguyo atau kebelet beol, terus kamat, mau sampean mau sholat dile, ya coba soalnya nanti ketika sholat akan iling ngempet tok, gak iling nang Gusti Allah. Nguten, nggih napa boten? Nggih napa boten? Gitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Mugi keterami dini Allah SWT. Amin. Semoga menjadi tambahan ilmu bagi kita semua. Amin ya Allah. Al-Fatihah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jangan lupa mari